everyone, kembali lagi di video kami. Kali ini kami akan membahas tentang apa itu asuransi. Pasti Anda pernah berpikir, apa itu asuransi? Apakah asuransi itu penting dalam hidup kita? Seberapa penting sih asuransi? Dan apa fungsi asuransi itu? Nah, di sini kami akan memberitahu Anda apa itu asuransi. Maka, ayo simak videonya agar Anda tahu apa itu asuransi. Istilah-istilah penting dalam asuransi ada 5, yaitu premi, jumlah uang yang dibayarkan secara rutin untuk mendapatkan perlindungan, polis, dokumen kontrak antara nasabah dan perusahaan asuransi, klaim, proses pengajuan permintaan manfaat asuransi, rider, yaitu fitur tambahan yang bisa ditambahkan pada polis dasar untuk perlindungan ekstra, deductible, yaitu biaya yang ditanggungkan sendiri oleh pemegang polis sebelum proyek dibayarkan. Setelah Anda mengetahui istilah-istilah penting dalam asuransi, selanjutnya akan memberitahu Anda seputar asuransi. Asuransi itu perjanjian antara kedua belah pihak, di mana ada pihak penanggung yaitu perusahaan asuransi dan pihak tertanggung yaitu nasabah, di mana pihak penanggung berjanji untuk memberikan kompensasi atau perlindungan finansial kepada pihak tertanggung jika terjadi risiko tertentu yang telah disepakati dalam polis asuransi. Sebagai imbalannya, pihak tertanggung berkewajiban membayar premi secara berkala. Nah, asuransi bisa Anda bayangkan seperti sedia payung sebelum hujan. Bayangkan nih, Anda memiliki payung saat musim hujan, di mana Anda tidak tahu kapan hujan itu akan turun. Tetapi dengan memiliki payung, Anda siap menghadapi hujan kapan saja. Begitu pula dengan asuransi, melindungi Anda dari risiko tak terduga. Fungsi asuransi. Ada beberapa fungsi asuransi seperti mengalihkan risiko. Asuransi berfungsi sebagai pengalih risiko, yaitu mengambil risiko keuangan dari individu atau perusahaan dan menyalurkannya kepada perusahaan asuransi. Hal ini membantu mengurangi beban finansial yang mungkin timbul dari kejadian tidak terduga seperti sakit, kecelakaan, atau kematian, dan yang lainnya. Yang kedua, yaitu menghimpun dana. Melalui premi yang dibayarkan oleh pemegang polis, asuransi mengumpulkan dana yang kemudian dikelola oleh perusahaan asuransi untuk memberikan perlindungan finansial. Yang ketiga, perlindungan finansial. Memberikan perlindungan finansial terhadap resiko yang tidak terduga seperti sakit, kecelakaan, atau bencana alam. Dengan demikian, individu atau perusahaan dapat menerima penggantian finansial jika terjadi kerugian yang dijamin oleh polis asuransi. Yang keempat, memberikan keamanan. Menyediakan rasa aman dan ketenangan pikiran karena individu tidak perlu khawatir tentang biaya besar yang mungkin timbul akibat kejadian yang tidak terduga. Ini membantu mengurangi stres dan kecemasan yang terkait dengan risiko keuangan. 5. Perlindungan keluarga dan ahli waris. Asuransi seperti asuransi jiwa memberikan perlindungan finansial kepada keluarga dan ahli waris jika tertanggung meninggal dunia. Uang yang diterima dari klaim asuransi jiwa dapat digunakan untuk membayar utang, biaya hidup, atau pendidikan anak-anak. Pentingnya asuransi seperti dalam proteksi dari kejadian tak terduga. Tanpa asuransi, dampak finansial dari kejadian tak terduga bisa sangat besar. Contohnya, penyakit kritis yang tiba-tiba menyerang dapat menghabiskan biaya perawatan yang tidak sedikit. Asuransi membantu melindungi keuangan dari risiko-risiko tak terduga ini. Dan dalam premi asuransi sebagai pengalihan risiko. Berkat premi asuransi,
beban risiko keuangan dialihkan ke perusahaan asuransi. Ini adalah konsep dasar dari pentingnya asuransi sebagai alat pengelolaan risiko finansial. Selanjutnya adalah kontribusi pada stabilitas ekonomi. Asuransi berperan dalam meningkatkan stabilitas ekonomi dengan membantu masyarakat dan bisnis pulih dari kerugian finansial yang tidak terduga. Ini membantu mencegah terjadinya kebangkrutan atau kesulitan keuangan yang lebih besar. Dan dalam kebebasan finansial, asuransi menyediakan jaringan pengaman finansial atas investasi dan tabungan yang dimiliki. Dengan demikian, pengeluaran atas risiko tak terduga tidak ditanggung dengan menggunakan investasi atau tabungan, tapi ditanggung oleh perusahaan asuransi. Ini membantu mencapai kebebasan finansial di mana investasi dan tabungan dapat memenuhi biaya kebutuhan hidup sehari-hari untuk jangka panjang tanpa harus bergantung pada pekerjaan yang dilakukan. Jenis-jenis asuransi. 1. Asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan menangani masalah kesehatan dan melindungi finansial Anda dalam menanggung biaya mulai dari proses perawatan sakit yang diderita hingga sembuh. Pada umumnya, jenis penyakit yang dapat ditanggung oleh asuransi ini meliputi cacat, sakit, hingga kematian. 2. Asuransi jiwa meliputi asuransi berjaka, asuransi tabungan, asuransi seumur hidup, anuiti kontrak asuransi, dan asuransi jiwa melindungi keluarga atau ahli waris dari resiko finansial akibat meninggal dunia, cocok untuk keluarga, orang dengan tanggungan finansial, anak, pasangan, dan orang tua. 3. Asuransi pendidikan. Asuransi pendidikan membantu mempersiapkan dana pendidikan anak sekaligus memberikan proteksi. Ada 2 jenis asuransi pendidikan. 1. Asuransi duri tuna. Kombinasi proteksi jiwa dan instrumen pasar seperti deposito memberikan perlindungan biaya pendidikan jika orang tua meninggal atau cacat total. 2. Asuransi unit link. Kombinasi asuransi jiwa dan investasi di mana hasil investasi dialokasikan sesuai jenjang pendidikan anak. 4. Asuransi investasi. Asuransi investasi atau unit link adalah jenis asuransi yang menggabungkan manfaat, proteksi, dan investasi. Proteksi memberikan perlindungan jiwa, kesehatan, kecelakaan, hingga penyakit kritis. Investasi, sebagian premi dialokasikan untuk pengembangan dana yang menghasilkan nilai tunai. Manfaat asuransi ini, nilai tunai bisa digunakan untuk membayar premi saat pensiun atau memenuhi tujuan tunjangan lainnya. Dan polis tetap aktif meskipun pemegang polis tidak lagi berpenghasilan. 5. Asuransi kendaraan. Kendaraan juga perlu diproteksi dari hal yang tidak diinginkan, seperti kehilangan dan kerusakan. Manfaat dari pembeli premi asuransi kendaraan adalah memberikan perlindungan dan rasa tenang dan akan finansial jika kita dihadapkan pada resiko kerusakan kendaraan. Selain itu, memiliki asuransi kendaraan juga membuat posisi harga jual mobil Anda akan makin tersaing. 6. Asuransi kecelakaan. Asuransi kecelakaan sering diabaikan karena banyak yang beranggapan perlindungan sudah diberikan oleh perusahaan tempat mereka bekerja. Namun jika pekerjaan Anda berisiko tinggi terhadap kecelakaan, disyaratkan untuk membeli asuransi ini. Risiko kecelakaan bisa terjadi kapan saja dan di mana saja, baik di tempat kerja maupun di luar pekerjaan. Asuransi korporasi. Asuransi korporasi adalah asuransi kelompok yang memberikan perlindungan kepada karyawan perusahaan. Tujuannya adalah menjaga keberlangsungan bisnis dengan melindungi aset berharga yaitu karyawan. Jenis-jenis asuransi korporasi yang populer antara lain asuransi jiwa kumpulan
dan asuransi kesehatan kumpulan. Kepesertaan berlaku selama karyawan masih bekerja di perusahaan. 8. Asuransi hari tua. Asuransi hari tua adalah produk asuransi yang memberikan perlindungan dan jaminan keuangan saat memasuki usia pensiun. Dengan membeli polis sejak dini, Anda dapat mempersiapkan dana pensiun, terutama jika tidak mendapatkan uang pensiun dari tempat kerja. Berbeda dengan tabungan hari tua, asuransi hari tua menawarkan manfaat lebih, termasuk perencanaan masa pensiun. Besaran premi dapat disesuaikan dengan kemampuan finansial. Cara memilih asuransi. 1. Identifikasi kebutuhan. Prioritaskan perlindungan untuk risiko yang paling relevan. 2. Evaluasi premi. Pastikan premi tidak membeban keuangan. 3. Periksa kredibilitas perusahaan. Pilih perusahaan yang memiliki reputasi baik dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan. 4. Baca polis dengan teliti. Pastikan memahami semua ketentuan, termasuk manfaat, pengecualian, dan proses klaim. 5. Konsultasi. Jika bingung, konsultasikan dengan agen asuransi atau perencana keuangan. Dan jangan hanya memilih premi yang murah. Periksa apakah manfaatnya sesuai dengan kebutuhan Anda. Keuntungan asuransi. Keuntungan bagi perusahaan asuransi yaitu keuntungan dari premi yang diberikan nasabah, keuntungan dari hasil penyerta modal di perusahaan lain. Keuntungan bagi nasabah, yakni memberikan rasa aman merupakan simpanan yang pada saat jatuh tempo pada ditarik kembali. Terhindar dari risiko kerugian atau kehilangan, memperoleh penghasilan di masa yang akan datang, dan memperoleh penggantian akibat kerusakan dan kehilangan. Contoh kasus, jika Anda memiliki polis asuransi kesehatan dengan deductible yaitu senilai 500.000, maka Anda harus membayar biaya sebesar itu terlebih dahulu sebelum asuransi mengcover sisanya. Ada beberapa mitos dan fakta tentang asuransi, seperti mitosnya asuransi itu mahal. Padahal faktanya ada premi yang bisa disesuaikan dengan anggaran Anda, bahkan mulai dari 50.000 per bulan. Ada juga nih mitosnya, saya tidak butuh asuransi karena masih muda dan sehat. Padahal faktanya asuransi lebih murah jika diambil saat masih muda dan sehat karena resikonya yang lebih rendah. Ada juga nih mitosnya, klaim asuransi sulit. Padahal faktanya klaim akan lancar jika dokumen lengkap dan sesuai prosedur. Prinsip asuransi. 1. Insurable interest. Kepentingan hukum atas barang yang diasuransikan. 2. It must good faith. Iktikat baik antara penanggung dan tertanggung dan kejujuran dalam memberikan informasi. Indemnity, ganti rugi sesuai dengan kerugian nyata. 4. Proximate cause, sebab utama yang menyebabkan kerugian. 5. Subrogation, hak menanggung untuk menuntut pihak lain setelah memberikan ganti rugi. 6. Contribution, hak penanggung untuk melibatkan penanggung lain dan dalam pembayaran pelanggan. Bagaimana memulai asuransi? Langkah-langkah yang harus Anda perhatikan. Yang pertama, tentukan kebutuhan Anda. Apakah Anda membutuhkan asuransi seperti kesehatan, atau kendaraan, properti, atau yang lainnya. Yang kedua, cari informasi tentang perusahaan asuransi yang terpercaya. Yang ketiga, diskusikan dengan agen atau konsultan asuransi. Yang keempat, siapkan dokumen seperti KTP, KK, dan bukti pendapatan. Yang kelima, pelajari polis dengan teliti sebelum mendatanginya. Tips dari saya, jangan ragu bertanya jika ada insiran yang tidak dipahami, agar Anda bisa menyesal di kemudian hari. Lindungi masa depan Anda hari ini. Apakah Anda sudah memikirkan perlindungan untuk diri sendiri dan keluarga? Dengan mendaftar asuransi, Anda tidak hanya melindungi diri dari risiko yang tidak terduga, tetapi juga memberikan rasa aman dan ketenangan pikiran. Jangan tunggu sampai terlambat.
Setiap hari adalah kesempatan baru untuk melindungi masa depan Anda. Daftar asuransi sekarang dan pastikan bahwa Anda dan orang-orang terkasih memiliki perlindungan yang dibutuhkan saat situasi sulit datang.